Halo guys, jadi kita mau cari tempat ya kan? Iya. Terus kayak standar orang kita tadi ya kan, kita saat ini tuh kita nggak berani untuk tampil beda. Salah satunya hal itu. Di saat kita ngerasa ini loh diri kita. Nah tapi tiba-tiba orang nggak bisa terima, masyarakat nggak bisa terima. Jadinya timbul kurangnya kepercayaan diri dan akhirnya membuat kita stres lagi, depresi lagi. Ya enggak sih? Iya bener. Lihat yang cakep dikit insecure. Bahkan kalau orang yang mau belajar bahasa Inggris itu udah kayak dijudge, udahlah nggak bisa ngomong, maksudnya grammarnya Inggris dasar. grammarnya salah lah, maksudnya pengucapannya salah gitu loh. Kayak mental kita tuh kayak langsung dijatuhin gitu loh. Padahal kalau aslinya ngomong sama bule tuh kayak bule tuh nggak peduli kalau misalnya kamu pakai is grammar salah, yang penting dia tuh tahu maksud kita kan. Tapi kayak orang Indonesia tuh terlalu mendetail. Iya. Kayak terlalu banyak hal-hal kecil tuh kayak diperdebatkan. Soal berdebat juga nih ya, kadang kita beda pendapat nih sama orang. Nah orang tuh kayak nggak terima gitu, orang tuh kayak mau ngikutin pendapat dia. Sedangkan kita tahu kan, kalau berbeda itu nggak masalah, nggak apa-apa. Malah kita tuh boleh kalau sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kayak aduh, masa hanya dari kita diskusi aja, masa kita harus nyamain pendapat kita sama orang lain. Kan konteks diskusi kan kita kan menyalurkan pendapat kita, opini kita, terlepas itu sama atau enggak ya, malah itu sih yang bikin kita jadi keren gitu kan. Bukan masa karena beda pendapat kita harus nyamain, enggak gitu sih. Kalau misalkan terlepas mau kita tuh mau dapetin solusinya, kalau misalkan nggak ketemu solusinya pun ya nggak masalah. Malahan tuh ya kalau kita diskusi tuh tapi berbeda pendapat itu menurut aku tuh kayak memperluas pikiran gitu loh. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Tapi ada aja orang yang kalau diskusi tuh kayak mau debat lagi kayak menang sendiri sama pendapat dia gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kalau kita ketemu sama orang yang itu lagi, kita tuh nggak mau diskusi lagi. Iya, benar-benar. Diskusi yang berat-berat tuh jadi kayak nggak bisa dibawa bercanda gitu loh. Kadang kan ada yang udah diskusi tapi dia dibawa bercanda tuh kayak nggak bisa gitu loh. Padahal kan ya adalah istilahnya mainnya kapan, maksudnya diskusinya kapan gitu loh, maksudnya cara ngomongnya gitu loh, penyampaiannya juga gitu. Tapi tuh ada juga yang bikin sebel tuh, misalnya pas udah ngasih pendapat, dia bilang iya setuju, di belakang tuh di belakang tuh aku tuh nggak setuju loh sebenarnya. Kayak kalau udah dikasih kayak kesempatan buat ngomong tuh kenapa nggak ikut juga ngasih pendapat kan. Kayak jangan nggak yang setuju aja tapi di belakang ngomongin nggak setuju lah, nggak setuju ini. Resikonya kalau orang yang ngomong kayak gitu tuh pasti kayak kalau misalnya ada diberi kesempatan buat ngomong, kita udah ngomong tuh maksudnya plus minusnya, terus pasti resikonya ada kayak dari yang lain tuh apaan sih maksudnya jangan ngomong sekarang, kalau nggak ngomong sekarang tuh kapan lagi gitu loh. Masa mau ngomong di belakang, itu namanya beda konteks lagi lah, maksudnya pembahasannya udah beda, jatuhnya kayak kita ngegibahin orang ke belakang lah jatuhnya gitu. Tapi ada aja orang yang kayak nggak berani speak up buat dikasih kesempatan buat ngomong. Kayak kita kan soal ini sih juga, misalkan kita beda pendapat nih soal berpacaran misalkan. Nah, satu ini tuh kayak pro gitu, ada lagi yang kayak kontra. Ya udah, abis di situ aja, jangan kayak langsung menghakimi, kayak nggak mau temenan lagi sama dia hanya karena dia punya pandangan yang berbeda gitu. Misalkan lagi soal LGBT, feminis apapun gitu kan udah hal yang sensitif dan berat-berat gitu kan. Ya udah, kita punya pandangan yang berbeda ya. Beda pandangan politik tuh. Satu atau dua. Waduh. Udah deh, kalau politik tuh nggak habis-habis, kayak ngebahas agama tahu, ngebahas politik tuh kayak nggak habis. Kandidatnya tuh kayak adem ayem lah gitu, tapi pendukungnya kayak bentrok, 1 lah, 2 lah, 3 lah, kayak bentuk kubu-kubu baru. Oh, standar beauty nih, standar orang kita soal kecantikan ya kan. Ini kita ngomongnya orang Indonesia ya, tapi boleh lah kalau misalkan yang di luar. Nah itu gimana tuh? Kalau standar orang kita kan pastinya kalau cantik tuh pasti putih, tinggi, langsing, pinter dandan. Mau yang natural, tapi bermake up gitu loh. Glowing. Glowing tapi nggak mau difasilitasi. Mudah nggak sih, maksudnya nggak mau berusaha gitu loh. Maksudnya kayak dia ngelihat orang lain, ih apaan sih, maksudnya cantik banget tapi gue kayak gini. Ya lu berubah dong, maksudnya lu glowingin diri lah, maksudnya jangan ngebanding-bandingin diri lu sama yang kayak gitu. Maksudnya lu kagak mau berubah, cuma ngeliatin postingan doang terus ngejudge di komentar, apaan sih modal cantik doang gitu loh, modal ini doang gitu. Tapi sebenarnya kita tuh udah tadi kan aku bilang kayak udah distandarisasi soal kecantikan itu sendiri. Dan iklan-iklan pun lihat aja, iklan-iklan yang jadi modelnya cantik, putih, mulus, langsing lah. Nggak pernah tuh modelnya yang kayak ya gimana gitu ya kan.
produknya juga pada whitening kan, Wardah whitening, Pond's whitening glowing, Jadi kayak- Slimmering splendid. tren marketnya gitu loh, maksudnya kalau nggak ada whiteningnya orang nggak percaya nggak bakalan putih gitu. Iya. Padahal kan produknya itu kan nggak mungkin harus whitening semua Padahal gitu. kalau aslinya kulit kita kan kuning langsat ya, yang nggak Hmm. putih-putih banget kan, kayak asli Indonesia gitu. Cuman karena standar beauty kita Terlalu tinggi, tinggi. Iya. makanya banyak yang operasi plastik Iya, lah, benar. banyak yang suntik putih demi memenuhi standar kecantikan. Jadinya orang tuh banyak gak nerima dirinya karena standarisasi tadi. Cuman buat dipuji dong, tau nggak? Cuman dapat pengakuan dari orang lain. Nggak usah lah dapat pengakuan dari orang lain gitu loh. Maksudnya susah loh dapat pengakuan dari orang lain buat apa gitu loh. Nanti stres sendiri kalau nggak dapat pengakuan orang lain. Si jatuhnya. Apalagi tuh banyak kan kayak yang tertekan depresi gara-gara Iya. pandangan orang lain soal Mm-mm. bentuk tubuhnya lah, atau karena hidungnya beda sama yang Iya. lain lah. Udah mulai mikir, Nah, kenapa gitu loh? Apakah nama gua nggak Hmm. cantik? Bapak gua Mulai kagak ini. berpikir, oh Tuhan tuh tidak adil. Nah, itu sih yang parah. Nah, padahal tuh semua tuh kayak udah dikasih porsinya masing-masing loh. Kayak misalnya kamu alisnya tebel atau kamu enggak. Coba aja misalnya muka kamu alisnya nggak tebel, terus kamu tebelin sendiri, pasti agak aneh kan? Karena lihat Kan nggak biasa. Iya. Jadi ya untuk perempuan yang kita sayangi ya kan di luar sana, mending jadi diri sendiri aja, pede-pede aja. Cantik itu nggak melulu soal kita tinggi, badannya tinggi, langsing, putih gitu. Yang cakep-cakep nggak. Terima aja diri kalian apa adanya dan cintai diri kalian, terus kayak perbaiki diri terus, kayak belajar, sayangi gitu tubuh kalian, kasih makan otak kalian dengan hal-hal yang baik, dengan edukasi ya kan. Pasti aura kecantikan dari dalam tubuh kalian tuh pasti terpancar. Aku kan pernah juga tuh baca di blognya Sabda, punyanya Zenius. Kayak dia bilang cewek itu seksi kalau lagi pinter, terus dia semangat buat ngejar impiannya. Iya, setuju banget. Kamu enak gak sih lihat Najwa Shihab, Maudy Ayunda? Iya. Nggak cuma cantik luar dalam kan, tapi otaknya splendid shimmering. Wow. Tiny Female Splendid. Dan paling kagum sih sama orang yang bener-bener suka banget sama belajar gitu ya kan, sama orang yang bercocok tanam ya kan, apalagi di musim pandemi ini. Ya nggak sih? Tapi banyaknya kan cowok-cowok bilang, nggak suka cewek pakai make up tebel. Gitu. Padahal kan kita dandan tuh bukan buat Iya. buat cowok kan, kayak buat nyenengin diri sendiri aja gitu. Jadi jangan geroy. Terlalu pede tahu Iya. kalau kita dandan tuh buat seseorang. Ya ujung-ujungnya buat diri sendiri gitu loh. Jadi kayak apresiasi ke diri Iya, sendiri benar, gitu. benar, benar. Terus ada pernah denger meme dari negara 26 negara kita itu iya iya negara 62 itu tuh keadilan sosial bagi yang good looking. Wow. Pernah kan denger kayak gitu kan, maksudnya Iya. saat ya gitulah intinya. Kalau juga tuh. apa dengan Yang apa Kalau kamu cantik, setengah beban hidup kamu hilang. ya padahal tuh yang cantik juga tuh ada bebannya sendiri gitu loh, nggak melulu gimana gitu loh. Setiap orang tuh kayak punya bebannya masing-masing, karena society kita tuh jadi dibuat kayak gitu, jadi Iya. kayak terbebani masing-masing gitu loh. Kenapa sih masyarakat Indonesia tuh kayak gitu ya ampun, nggak boleh tau ya ampun. Iya, soal yang kemarin kan sempat trending, aku bukan boneka. Nah itu kan komen-komennya tuh malah ke fisik ya kan. Kita bukan ngomongin soal konten dia ya kan, tapi kita ngomongin tentang orang-orang yang nge-body shaming si yang aku bukan boneka itu. Itu parah nggak sih? Dia kan cuma berkarya, ya ngapain gitu? Ya terserah dia lah. Ngapain kita ngomongin soal bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, bentuk apanya? Kalau nggak suka tuh langsung di skip aja gitu loh, nggak Iya, usah dilihat, bener. nggak usah dicari tahu beritanya gitu loh. Kayak kamu kan ngeblok seseorang gitu kan hak kamu gitu. Kalau kamu nge-mute nah gitulah ya, nge-mute story orang kan itu hak kamu, sama kayak kamu kayak nggak mau kepo ke berita, itu kan hak kamu. Jangan sampai ke yang kayak ngejatuhin orang lain gitu loh. Dia kan nggak tahu kita di belakangnya itu dia ngebacain komen apa enggak, bisa kayak gimana ya, dia tuh bisa berpikir gimana gitu loh karena komentar kalian gitu loh. Padahal kita nggak kenal sama sekali, maksudnya nggak deket sama sekali, lu kayak setahu gitu sama hidup dia gitu loh. Kasian banget sih. Kayak kadang tuh kita nggak sadar kan kalau jempol tuh bisa ngebunuh jiwa-jiwa yang mungkin lagi depresi lah, Iya, sensitif lah. Kan kita nggak tahu kadang kata-kata yang kita lontarin lewat sosial media itu bakal berakibat apa sama orang yang lihat atau baca itu kan. Makanya menurutku cyberbullying tuh serem banget sih. Iya. Padahal nggak kenal tapi sok kayak mengomentari, ya ampun nggak boleh lah kayak gitu.
Kan kamu pernah itu kan, Cak, Uh, menonaktifkan sosial media itu kayak gimana tuh? Itu tuh awalnya biasa kan, gara-gara aku tamat sekolah mau kuliah tapi gagal, jadi karena- nggak mutusin untuk gap year. Karena waktu maksudnya pas orang mau masuk ke kuliah kan kayak pasang tribun apa gitulah, kayak keterima di mana, kesini ke situ, jadi kayak nanti dulu lah, belum siap gitu loh ngelihat orang pakai alma mater gitu loh. Nah, itu ya salah satu. Kalau kamu, Cak? Sama sih, kayak awalnya lihat kan di timeline tuh, wah udah pada foto di depan ikon kampus terbaik pakai alma mater. Iya. Sedangkan aku tuh masih di kamar, masih pusing kan, mau kemana ya, nggak tahu, kayak belum pasti kan jalannya. Terus makin hari lihat isi sosial media tuh itu semua, ya udah dari situ aku putusin untuk hapus permanen. Tapi ada fasenya sih, nggak yang langsung tiba-tiba hapus permanen. Tiba-tiba aku nonaktifin dulu, kayak awalnya 2 minggu kan, 2 minggu habis itu hidupin lagi, terus naik jadi sebulan, habis itu 2 bulan baru hapus permanen. Step by step lah. Yang aku rasain pertama susah sih untuk lepas dari sosial media, Iya, karena itu kan kayak udah melekat di kehidupan sehari-hari kita loh. Kayak misalnya ada waktu senggang nih, langsung scroll IG, dan tiba-tiba itu hilang, jadi kayak linglung aja loh, karena udah ketergantungan kan. Tapi lama kelamaan tuh kayak lebih aware aja buat jaga diri sendiri. Benar. Terus tuh lebih peka sama apa yang dirasain, terus lebih tenang, kayak nggak ngebanding-bandingin hidup kita sama yang lain. Ya, itu poinnya. Lebih tahu diri sendiri. Nggak ngebandingin pencapaian kita sama yang lain kan. Iya. Karena sosial media tuh kan yang ditunjukin tuh yang bagus-bagusnya aja, Benar, Yang itu senyumnya doang. padahal kita nggak tahu seandainya dia ngupload di itu kan, di icon kampus terbaik tuh, foto di sana, padahal kita nggak tahu usaha dia untuk nyampe ke sana gimana. Iya. Mungkin dia bergadang terus lah, apalah, tapi kita yang sebatas cuma lihat tuh langsung bilang wah enak ya kalau Iya. jadi dia, coba aku jadi dia. Ada label coba aku jadi dia itu kayak Mindset seperti itu yang harus kita hindari sebenarnya. Nah, terus setelah 1 tahun itu aku kayak dapat poin, sosial media tuh sebenarnya ada di kendali kita sendiri sih. Iya. Kayak siapa yang mau kita ikutin, siapa yang mau kita nggak ikutin, terus tuh hal apa yang pengen kita ambil, tergantung kita sih mau ngefilter siapa aja yang harus dicontoh. Iya, Nah, benar, ini role model kita lah ibaratnya. makanya sekarang aku balik lagi kan ke Instagram, cuma dengan kondisi yang lebih siap dari yang sebelumnya. Kayak udah nggak ketergantungan lagi loh, kayak misalnya kan dulu 5 menit sekali scroll Instagram, sekarang kayak sebatasnya aja. Iya. Dan nggak terlalu dimasukin ke hati. Aku kayak puasa Instagram atau menonaktifkan sementara tuh penting sih, kayak untuk ngedetox kan. Jadi biar lebih nggak punya tekanan gitu. Ya guys, menurut aku Instagram itu kan sesuai dengan kendali kita, jadi gunain dengan baik, filter siapa aja yang pengen kamu ikutin, ilmu apa yang pengen kamu ambil. Sebenarnya Instagram tuh banyak manfaatnya kalau kita bisa ngendaliin itu. Terus Dan orang kan sering bilang kayak itu kan Instagram kamu, ya hak kamu mau ngupload apa, tapi ya tadi bener kata Ica, di filter aja sih, karena yang punya kendali itu semua itu adalah kamu. Bijak aja dalam bermain sosial media. Ngomongin tentang lingkungan pertemanan nih, gimana tuh menurut kalian? lingkungan pertemanan ya, kalau aku sih semakin dewasa tuh kayak berpikiran pertemanan tuh dipersempit, tapi relasi tuh kayak diperluas gitu kan. Terus kalau dulu kayak teman hilang atau teman nggak ngajak. dewasa tuh nggak peduli gitu loh. Misalnya mau temen hilang atau mau ditinggalin temen lah, atau nggak punya temen lah, karena pada akhirnya yang satu frekuensi emang bakal diketemuin, yang nggak sefrekuensi emang bakal hilang dan ditinggalin sih menurut aku. Ada seleksi alam semakin gede tuh. Kalau kata orang Bangka tuh menek bekawan yo enggak Kalau aku sendiri sih itu sih, kalau misalkan nih kan konsep pertemanan itu kan kita pasti ada yang netap, ada yang enggak ya kan. Nah kalau misalkan nih teman kalian itu memilih untuk pergi dari kalian, ya kalian harus legowo lah. Gak mungkin dia
mau stay terus sama kita ya kan. Dia pasti punya teman yang lain. Kalau misalkan dia nggak mau lagi membagikan kebahagiaan dia, menghabiskan kebahagiaan dia sama kita, ya udah, kita juga harus legowo sih. Gitu. Tapi kadang tuh ada ya orang yang ragu buat ninggalin lingkungan pertemanannya. Ada termasuk saya. Soalnya tuh takut kayak ditinggalin, kayak nggak punya temen. Bahkan kalau kita yang ada teman aja, yang kalau kita story yang itu aja, pasti kayak dibilang temennya itu aja ya. Padahal kan kalau temen tuh kalau cuman say hi doang ya masih bisa. Kalau buat cerita ini itu kan masih kayak berpikir 2 kali gitu loh kalau mau bercerita gitu loh. Jadi kalau pertemanan tuh ya pinter-pinter saudara-saudara lah mencarinya. Soalnya itu temen tuh kayak kamu siap apa enggak, dia tuh masuk ke hidup kamu gitu loh. Kalau kamu nggak siap cuma say hello doang ya itu hak kamu. Tapi ada aja yang kayak Ya begitulah ya kan ya. ya gitulah. Kayak apa ya, kuantitas itu lebih nggak penting sih. Yang penting tuh lebih baik kualitas dari pertemanan yang ya itu. Soalnya tuh kalau kita berteman tuh pola pikir kita juga ngikut tau, maksudnya ngikutin dia gitu loh. Maksudnya nggak ngikut banget, pola pikir terus cara nanggepin masalah itu ngaruh banget. Konsep pertemanan itu kan sama kayak kita konsep nyari jodoh, ya kan. Nah itu poinnya. Yang beda itu kalau teman itu nggak bisa kita stay-nya di rumah. Kalau misalnya jodoh kan stay di rumah terus. Tapi sama aja sih, kan bakalan kita keep terus sampai kita meninggal, sampai kita di akhirat nanti ya kan. Nah harus pintar-pintar lah memilah teman gitu. Soalnya kan kalau di akhirat ya pernah dengar kayak teman kamu tuh bakalan nolong kamu loh di akhirat kalau kamu baik sama dia gitu loh. Jadi kayak kalau kamu pahalanya sama dia baik ya, insya Allah udah ditolong. Ingat gua meninggal Friends until jannah. Deplu. Kayak ada peribahasa kan, misalnya kalau temennya jual minyak wangi tuh bakal wangi juga. Makanya tuh pintar-pintar aja sih pilih temen, karena yang gak baik juga bakal keikutan gak baik. Jadi apalagi tuh teman-teman yang toksik, jauhin aja. Karena orang-orang toksik itu ya kan tanpa kita sadari, kalau kita misalkan kita nggak ngerasa kita toksik nih, terus kita ada di lingkungan toksik, lama-lama kita bisa jadi orang yang toksik karena kita selalu kumpul sama orang toksik gitu. Yang temenan sama yang suka ngedownin mental. itu kebawaan deh, kebawa kehidupan sehari-hari. Mau disclaimerin dulu guys. Jadi dari keseluruhan yang kita omongin nih ya kan, kalian harus bijak lah memfilter mana-mana yang sekiranya itu baik menurut kalian. Jangan ngambil mentahnya aja dari omongan kita. Dan terus kita kan tiap orang kan beda-beda pandangan, sudut pandang. Jadi harus apa ya? Ketika kalian menonton ini harus dengan pikiran yang terbuka dan minum air putih. Jangan lupa. Harus tenang. Ada penutup guys. Penutup. Jadilah diri sendiri kan. Kebanyakan orang banyak yang nggak pede. Nah, be yourself dan love yourself. Sebelum kamu mencintai orang lain, cintailah diri kamu sendiri. Iya benar. Walaupun dunia benci kamu, masih ada aku yang sayang kamu. Buat siapa nih? Untuk semuanya ya kan. Oke guys. Sehat selalu. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.